welcome back to Titik Nol English Course YouTube channel with me, Dian. Hari ini kita bakalan ngebahas mengenai sebuah artikel. Jadi judul artikelnya itu Spain's Tomato Throwing Festival Returns. Jadi artikel ini membahas mengenai ada sebuah festival pelemparan tomat di negara Spanyol yang sudah lama tidak dilakukan ataupun dilaksanakan karena ini sebenarnya adalah festival tahunan mereka. Jadi beberapa tahun belakangan ini mereka tidak mengadakan festival ini. Jadi kan sekarang pandemi udah berakhir nih, sehingga mereka sudah mulai melaksanakan lagi festival pelemparan tomat ini. Dan aku bakal ngebacain artikelnya. Nah, setelah pembacaan artikel, kita bakalan ngebahas beberapa vocab yang berhubungan dengan apa yang udah aku bacain tadi. Langsung aja ya, aku bacain artikelnya. Spain's Tomato Throwing Festival Returns. People from around the world pelted each other with tomatoes on August 31st as Spain's famous Tomatina street tomato fight took place once again after being cancelled in 2020 and 2021 because of the coronavirus pandemic. Workers on track unloaded 130 tons of overripe tomatoes along the main street of the eastern town of Bonal for participants to throw to each other. Up to 20,000 people took part in the festival, paying $12 a ticket. Many participants wear swimming goggles to protect their eyes, while the rest of their bodies and clothes are left covered in pieces of tomato. The town streets and the participants are hosed down within minutes of the hour-long fight ending, which takes place at noon. The event, held on the last Wednesday of August, was inspired by a food fight in 1945 between local children in the town, which is located in a tomato-growing part of Spain. Media reporting in the 1980s turned it into a national and international event, bringing in visitors from all over the world. Besides being the first festival since the pandemic started, this year's celebration was also the event's 75th anniversary. It is also 20 years since Spain made the festival an international tourism attraction. Nah, tadi kan aku udah ngebacain sebuah artikel yang berhubungan dengan kembalinya festival pelemparan tomat di Spanyol. Jadi, festival itu sudah sangat lama tidak dilakukan karena adanya pandemi corona. Nah, jadi dari pembacaan artikel tadi terdapat beberapa vocab yang mungkin agak advance ya, ataupun vocabnya itu agak lebih ya kelas katanya tuh agak lebih tinggi. Jadi kita bakal ngebahas beberapa vocab yang terdapat pada artikel tadi. Nah, yang pertama itu ada pelt. Nah, kelas katanya ini verb ataupun kata kerja. Maknanya itu to repeatedly throw something at a person or object from a distance. Nah, maksudnya itu jadi pelt ini maksudnya itu melempar sesuatu ke seseorang ataupun ke objek, suatu objek. Nah, dari from a distance maksudnya dari kejauhan. Maksudnya nggak mesti kejauhan juga sih, pokoknya berjarak. Misalnya kita kayak ngelempar bola air ke teman, itu berarti kita menggunakan kata kerja pelt. Melempar apapun, apakah kalau di sini kan konteksnya tomat ya. Jadi kita tuh melempar tomat. Kayak melakukan perang tomat, jadi kita melempar tomat. Jadi itulah makna dari pelt. Nah, contoh kalimatnya, several police officers were injured when the protesters pelted them with stones and bricks. Nah, ini kan pelt sesuai dengan yang tadi, kelas katanya pelt. Jadi dia disesuaikan lagi apakah dia peltnya itu menggunakan pasif. Kalau misalkan pasif berarti menggunakan auxiliary ditambah verb 3, ataupun mungkin menggunakan past tense berarti dia verb 2 ditambah ed, ataupun menggunakan present continuous berarti ditambahkan auxiliary dan verb ing. Jadi disesuaikan lagi ya teman-teman tensesnya. Nah, kalau di sini berarti maksudnya beberapa polisi itu terluka, ataupun beberapa polisi terluka ketika para massa ataupun orang yang melakukan aksi demo melempar mereka dengan batu. Nah, jadi melempar mereka with stones and bricks gitu. Next ada unload yang kelas katanya itu verb juga ataupun kata kerja yang bermakna
to remove things from a vehicle, ship, etc. Nah, jadi dia maksudnya itu untuk memindahkan sesuatu dari sebuah kendaraan, dari kapal, ataupun apa aja. Proses pemindahan sesuatu, itu menggunakan unload. Contohnya, hook cranes are used to unload the containers from the ship. Yang artinya, hook cranes ini seperti alat pemindah gitu, yang digunakan untuk memindahkan containers dari kapal. Jadi misalkan ada tuh kan kayak kapal yang mengangkut beberapa kontainer atau barang-barang besar, kemudian dipindahkan menggunakan alat yang seperti dia kayak ada talinya gitu, jadi dipindahkan ke daratan. Misalkan dari pinggiran pelabuhan dipindahkan ke daratan. Jadi menggunakan kata unload ini. Jangan menggunakan kata-kata remove. Bisa sih, terkadang cuman lebih tepat lagi kalau misalkan kita menggunakan unload. Lebih colloquial lagi gitu. Selanjutnya ada goggles. Jadi goggles ini kelas katanya itu noun. Ini bukan Google ya, tapi goggles beda. Yang maknanya itu adalah glasses designed to protect the eyes from water, wine, dust, etc. Jadi dia itu artinya itu kacamata. Tapi ini lebih tepatnya itu kacamata untuk melindungi mata dari air, angin, ataupun debu, ataupun misalnya apa aja yang bisa membuat mata kita tuh terganggu. Jadi menggunakan goggles atau kacamata khusus lah istilahnya. Nah, contohnya Jimmy got a pair of swimming goggles for his birthday. Jimmy ini mendapatkan kacamata renang karena dia ulang tahun. Dihadiahi kacamata renang. Sini kan swimming goggles. Jadi kalau di sini berarti dia digunakan untuk perlindungan mata terhadap water ataupun air. Selanjutnya ada hose yang kelas katanya itu verb ataupun kata kerja juga. Nah, maknanya to spray water on something using a hose. Nah, berarti maksudnya apa? Kalau dari maknanya itu to spray water on something using a hose. Nah, ya jadi hose ini artinya itu selang. Jadi kan untuk menyiram air terhadap sesuatu menggunakan a hose, sebuah selang. Jadi untuk menyiram kan. Nah, contohnya itu, Buddy got dirty playing in the yard. So I had to hose him down before he could come inside. Yang artinya si Buddy ini dia kotor karena dia main di luar. Jadi saya harus menyiramnya. Saya menyiramnya, membersihkannya menggunakan selang sebelum dia itu masuk ke dalam. Nah, kalau yang di artikel tadi kan dia menyiram orang-orang yang sudah melakukan festival pelemparan tomat tadi kan kotor dengan tomat. Jadi disiram menggunakan penyiram ataupun selang supaya mereka tuh bersih kembali. Begitu kira-kira. Nah, itu dia tadi beberapa contoh advanced vocabulary yang terdapat di dalam artikel yang membahas mengenai festival pelemparan tomat di Spanyol. Semoga setelah menonton video ini, kalian bisa menambah vocabulary baru ya, dan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Oh iya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini ya, karena setiap harinya kami bakalan update video-video terbaru. See you in the next video. Bye!